Undang-Undang nomor pasal 134. Di situ dijelaskan 7 prioritas kendaraan yang mendapatkan prioritas pengawalan. Yang pertama, ambulan yang sedang membawa, yang pertama pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Yang kedua, ambulan yang sedang membawa orang sakit. Yang ketiga, kendaraan untuk menolong korban kecelakaan. Yang keempat, kendaraan pimpinan negara. Yang kelima, itu pengawalan ataupun iring-iringan tamu negara asing. Yang keenam, iring-iringan jenazah. Yang terakhir, kendaraan yang menurut pertimbangan kepolisian perlu dilakukan pengawalan. Nah, perlu di sekedar pengetahuan juga, seluruh masyarakat yang berkepentingan misalkan punya urgensi, ya silakan kalau minta pengawalan tinggal datang ke Polres minta pengawalan, ya bisa. Nggak harus pejabat, nggak harus orang-orang berkepentingan, nggak, semua masyarakat yang jelas yang mendapatkan pengawalan pasti sudah kita selektif prioritas. Nah, kita pertimbangkan juga perlu dilakukan pengawalan atau tidak. Makanya di rekan-rekan itu yang dikawal gaya-gayaan, nah tidak, itu yang dapat pengawalan pasti sudah kita selektif prioritas. Urgensinya ataupun kepentingannya nggak mungkin yang cuman gaya-gayaan kita untuk kawal gitu. Baik, yang pertama tadi yang sudah dijelaskan ya tentang teknik pengecekan kendaraan bermotor. Apa itu power? Power itu apa tadi? P-nya petrol. Dicek dulu bensinnya. Bensinnya indikatornya dicek, ada bensinnya atau enggak. Jangan sampai kendaraannya mogok. Tangkinya dicek, takutnya indikatornya full, tangkinya kosong, rusak ternyata indikatornya. Nah, dicek tangkinya. Yang kedua, apa yang kedua, Pak? Oli. Nah, oli itu biasanya ada indikatornya, dicek. Ada indikatornya, ada olinya enggak, ataupun diingat-ingat kapan terakhir ganti oli. Jangan sampai olinya kering, ya. Yang ketiga, water. Kebetulan XJ 900 cc ini tidak menggunakan radiator, menggunakannya oil cooler. Jadi tidak ada radiatornya. Mungkin motor-motor yang lain ada radiator, silakan dicek air radiatornya. Yang keempat apa tadi? Electrical. Nah, dicek aki-akinya, lampu-lampunya dicek, sennya nyala atau enggak, klaksonnya nyala atau enggak. Nah, dicek, jangan sampai mengganggu, membahayakan orang lain. Nanti belok nggak pakai sen, akhirnya kecelakaan. Ataupun belok ke kanan, taunya ke kiri. Nah, sennya nyala ke kanan, beloknya ke kiri, ya diperhatikan juga. Siapa itu biasanya? Ibu katanya, Bu. Bener nggak, Bu? Enggak katanya, Pak. Ade. Pokoknya kalau di belakang ibu-ibu ngesen kanan, antisipasi ke kiri itu. Bener nggak, Bu? Enggak bener katanya. Nggak salah. Nah, jangan lupa juga dimatikan. Biasanya udah ngesen ke kanan, nah lupa matiin ke kanan, terus ngalokin yang di belakang. Ini mau ke kanan apa enggak sih sebenarnya? Yang terakhir rubber, karet-karet ban. Cara pengecekannya kita biasanya gini, Bu, Pak. Nah, dicek, diurut, nah bannya dilihat ada pakunya enggak. Nah, masih gundul enggak? Apa? Udah gundul belum? Dicek. Nah, di sini ada TWI Trade Wear Indicator. Nah, ada tanda panah di sini. Nah, kalaupun kembangnya itu sudah ke arah tanda panah, berarti udah harus diganti. Sudah tipis bannya. Dicek searah jarum jam. Ban belakang sama, dicek, diputar di standar 2, diputar bannya. Nah, kebetulan tidak menggunakan rantai ya. G900 cc menggunakannya gardan kopel, jadi tidak menggunakan rantai. Ini juga ada oli gardannya sama, menggunakan oli gardan, menggunakan kopel. Lanjut saja terkait kendara. Hari ini baca berita tuh.
Mal kawakan. Iya acara stand up Lin. Yang kita lihat udah disusun beberapa kun, seharusnya lebih dari ini, cuman mengingat ketersediaan tempat nggak apa-apa kita coba beberapa kun aja. Ini namanya teknik slalom. Apa sih teknik slalom itu? Teknik zigzag. Fungsinya untuk apa ya? Untuk melatih pinggang kita, kelincahan kita dalam berkendara kendaraan roda 2 khususnya. Karena di jalan bukan cuma kita sendiri, tapi ada orang lain, ada faktor alam, faktor jalan yang rusak. Nah, kita harus siap, harus lihai, harus lancar dalam mengontrol kendaraan kita. Iya, mau motor apa beca bita lain? Nggak beca bita. Stand up comedy. Mesinnya juga gede. Udah makan belum, Pak? Ini adalah teknik slalom di Panata. Pak boleh numpang nggak, Pak? Jadi ini karena motor gede 900 cc XC Yamaha, jadi menggunakan keseimbangan tubuh, bukan main stang, jadi body balance. Lihat aja Jalan, nanti pergerakan tengok Panata. kanan kiri dulu. Kenapa? Takutnya langsung jalan, hajar mobil dari belakang. Nah, itu namanya konfirmasi keselamatan. Lihat dulu belakang, ada mobil nggak? Nah, kita asumsikan jalan di Indonesia itu dari sebelah kiri. Nah, kita tengok ke kanan, Pak, ada mobil nggak di belakang ataupun ada kendaraan nggak? Nah, kalau ada silakan mendahului, biarkan mendahului. Nah, Ya, setelah biasakan kosong, konfirmasi keselamatan. kita jalan. Tengok kanan, tengok kiri sebelum kita ngegas, terutama di pinggir jalan raya. Itu adalah salah satu untuk mengurangi resiko kecelakaan. Ya, perhatikan body balance, keseimbangan. Ya, sekali lagi penata. Masih fokus titik penglihatan. Tepuk tangan buat kata-kata. Kristel, Pak. Ini adalah formasi angka 8. Angka 8 yaitu muter-muter, balik lagi, seolah-olah membentuk angka 8. Silinder opat. Harusnya bisa lebih panjang lagi. Kita lihat menyesuaikan. Nah, ini keseimbangan. Itu sudah dilihat dari penata tadi peragaannya. Sekali lagi ingatkan, kita dalam berkendara setelah engine on atau mesin nyala, tengok kanan, tengok kiri, terutama yang di gang-gang komplek dan kampung, apalagi di jalan raya. Jangan sampai kita ngegas, sebelah kita ada motor listrik, set, nggak ada suaranya. Ya itu, Pak. Nyangkut. Resah, jadinya. Pak. Itu fungsinya adalah konfirmasi keselamatan. Tengok kanan, tengok kiri, sudah aman, kanan aman, kiri maju pelan-pelan, kecepatan menyesuaikan. Sosialisasi. Salah satunya. Yuk, penata. Teknik pengereman. Nah, teknik pengereman ini penting dalam kita berkendara berkecepatan tinggi, khususnya teknik pengereman harus dilatihkan. Pengereman yang lebih efektif itu menggunakan rem mana, Pak? Depan belakang ataupun depan belakang? Nah, kita optimalkan, lebih optimal itu menggunakan rem kombinasi. Rem kombinasi itu rem depan dan rem belakang. Karena kenapa? Lebih optimal, daya hentinya lebih tinggi. Nah, rem depan berapa persen? 40. Rem depan itu 70%, rem belakang 30%. Kenapa? Karena untuk menghambat laju kendaraan. Nah, saya praktekkan dulu contoh yang salah menggunakan rem belakang. Silakan ini rem belakang, rem belakang penata.
Karena ini mobil gede, pelakunya khusus tidak bisa berhenti sekaligus. Gunakan suara apa? Dong Jadi minyonya. kalau langsung ke belakang 100% yang akan terjadi adalah bahasanya apa di sini? Nyesot. Nyesot, tidak ada daya cengkram. Nyesot. Nah, nyesot juga harus keseimbangan. Kalau kita nggak keseimbangan pasti ngebanting tuh motor. Makanya diperlukan pengereman kombinasi depan dan belakang. Depan 70%, belakang 30%. Buat menstabilkan kendaraan. Jadi tidak ada gravitasi dorongan. Tapi untuk mobil atau motor saat ini tuh udah canggih teknologinya, ABS. Kalau motor sekarang udah ABS, Bapak pakai rem depan, otomatis belakang ikutan mengimbangi. Teknologi mengurangi nyesot. Ya itu sudah diperhatikan, jadi sudah cukup. Kanata itu contoh rem lebih gede, Pak. Dan rem depan. Apalagi motor apa itu Yamaha ya? Ini Pak. Kecepatan 60 itu pasti perlu fokus konsentrasi. Belakang 70% depan. Belakang 30% untuk mengoptimalkan pengereman. Sekarang ngebonceng. Dan jangan pakai rem depan semua. Rem depan semua sama. Nyesot juga bisa terjadi kecelakaan. Apalagi jalannya ada pasirnya, kita nggak tahu, itu bisa jadi faktor kecelakaan. Pak PU-nya lain Pak. Untuk teknik pengereman. Cuma pakai konten baik. Minjem pistolnya beta tuh motor ya. Motor biasanya Pak. Pak ini Pak, motoris Pak. Pak, motor lebih gede Pak. Ayo Pak. Motornya terus sini Pak, motornya terus sini Pak. Ada barangnya. Berat ini Pak. Tampil dua motornya. Pak Sore Pak. Kutu yang motoris tuh Pak. Masuk ke bawah. Go, hoi. Standarnya mesinnya nyalakan. Sebelum berangkat, seperti tadi yang udah disampaikan, untuk konfirmasi keselamatan kita berdoa. Anggap aja kendaraan ini udah diperiksa, surat-surat udah diperiksa, semuanya udah. Oh, ketinggalan di kantor. Sekarang sebelum digas kita tengok kanan dulu. Karena nggak ada yang lewat, ini nggak ada nyebrang anak kecil, silakan jalan. Nah seperti tadi keseimbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pantatnya, keseimbangan. Keseimbangannya, silakan pantatnya. Pantatnya geser. Ya baik sekali. Soras. Oke, angka 8. Luar biasa. Hanya ke kiri. Balik lagi. Ke kiri. Ke kanan. Lurus angka 8. Lurus ke kiri. Wah, ini sambil jadi nih. Luar biasa ini. Jadi kita berkendara itu harus yakin, pede. Jangan Gas. jangan tadian ya, kalau udah bisa nggak berhenti sampai bensin habis itu. Terus. Balik lagi ke daerah sekarang. Langsung jualan. 70-30 lagi datang. Tepuk tangan dulu. Ya nanti diperbaiki lagi remnya itu, dicek lagi ke mekanik ya.
silakan diajukan. Sebelumnya tadi saya nanya, Pak berat Pak, susah Pak, tapi setelah dilaksanakan ketagihan enak. Jadi semuanya itu harus dicoba. Dibantu kaki aja. Dibantu kaki. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba lagi? Kendaraan ini? Silakan kendaraan ini. Oh yang perempuan, ayo sahabat yang perempuan, ada nggak? Oh ada yang laki-laki.